Oke guys, inilah dia gerbang Muara Enggelam. Kita sekarang berada di pintu gerbangnya, satu-satunya di Indonesia desa yang tanpa daratan, semuanya di atas air. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Bang, iya nggak kelihatan. ini bapak ini aja orang sini katanya udah terputar-putar deh tadi karena kabutnya tebal sekali nih. Sakit kaki gua, Pak. Sakit ya? Setelah tersesat kabut tebal dan terjebak di air dangkal Danau Semayang, petualang kami lanjutkan untuk mencapai desa Muara Enggelam, desa tanpa daratan. Perjalanan kami semakin masuk semakin jauh ke pedalaman Kalimantan. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, kemana saja. Kali ini tempat tujuan kami tidak bisa ditempuh mobil, tidak bisa ditempuh motor, hanya dengan perahu saja. Kabarnya masih banyak daerah di pedalaman Kalimantan yang hanya bisa ditempuh dengan perahu atau jalur sungai dan belum ada akses jalan darat. Begini ceritanya. Ini kita masuk pintu gerbangnya, pintu gerbang desa Muara Melintang. Setelah terjebak kabut dan kedangkalan di tengah danau, senang sekali rasanya melihat daratan dan perkampungan. Tanda-tanda kehidupan mulai terlihat. Dibuat pagar seperti ini supaya kalau terjadi angin kencang atau badai, karena kalau dalam dia ada ombak, maka dibuat pelindung. Gerbang desa di atas air, berbeda dengan gerbang masuk semua daerah yang pernah kami lewati. Kita akan memasuki desa Melintang di pinggiran sungai yang akan menghubungkan Danau Semayang di mana kita berada saat ini dengan Danau Melintang. Jadi di ujung sungai atau desa ini kita akan tembus ke sebuah danau lagi. Sekarang kita mulai melihat rumah-rumah dengan tiang kayu tinggi. Kabarnya semua terbuat dari pohon kayu ulin, kayu terkuat, termahal, dan langka yang hanya ada di Kalimantan. Dibuat tinggi untuk menghindari air naik atau pasang. Karena sekarang air sedang surut, tapi ada kalanya musim-musim air pasang tinggi, bergelombang, dan angin. Selamat datang di desa Muara Melintang. Oh, rumahnya tinggi-tinggi semua karena di sini airnya pasang surut. Desa Melintang adalah sebuah desa indah di tepi Danau Melintang yang berada di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Danau Melintang terhampar di sisi batang Sungai Mahakam di Hulu Tenggarong. Masyarakat di sekitar danau mayoritas suku Banjar. Mereka berbicara dengan logat serta bahasa Banjar, walaupun mereka telah lahir di sini. Kita ini baru setengah perjalanan. Jangan sampai kehabisan bensin. Jangan sampai kehabisan bensin, kita full kan. Di mana yang jual bensin? Ada banyak kok, Pak. Banyak. 20. Kalau kurang nanti gampang aja. Oh. Beli. Nah, kita mampir dulu di desa Melintang ya. Itu ada warung juga, ada ini. Yang kamu mau di sini aja? Ayo San, beli apa kayak San di warung San? Kalian aku mau numpang ke toilet juga. Ini ada warung. Bu, Ya, ada jual apa? Ada jual kacang? kacang kulit. Kacang kulit? Ya, ada. Ada. Berapa itu satu? 7 satu. Hah? 7.000 satu. 7.000. Aku beli 2 ya. Tunggu sebentar. Dah, aku nggak pegang duit. Ya, ini aja dulu, pilih dulu. Nih. Aku mau tambahin. Nggak usah. Aku numpang ke toilet dulu, jangan ngintip ya. Tuh ada pintunya. Langsung dia ke sungai. Ada tutupnya nih. Dah. Oke.
Oke, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kami lanjutkan. Dari Desa Melintang kita masuk ke Danau Melintang untuk mencapai Desa Muara Enggelam. Tapi begitu masuk danau, kembali kabut tebal menghadang kami. Beruntung bertemu dengan bapak-bapak nelayan yang sedang sarapan pagi di atas perahu. Tanya lagi kah? Tapi anu aja lah. Harusnya Kang itu mau nyusur, ada aluran mas itu. Harus di aluran Kang Yusur. Iya ada juga bang, ibang rabe nah. Kata kau belepas lo. Ini ada jauh deh karena ada petamu lampu nih. Ada buih, lampu buih. Itu orang jalan orang tuh pas lah itu. Itu pas tuh. Taruh ke sini ah, terus tuh. Iya bang, ngelam. Itu ada lampu tuh. Jauh lah yang nampak. Yang belakang tuh banyak lah Kang. Itu ada gitu orang bayang tuh tuh ya tuh, ya tuh. Yang bayang hilang ya tuh orang. Tembak situ aja lo. Kawahnya mas. Kita tanya lagi arahnya. Kabutnya ini lagi guys. Kabut nggak kelihatan ini kampungnya. Setelah yakin dengan arah yang ditunjukkan bapak-bapak nelayan, kami lanjut menerobos kabut tebal. Semoga kali ini tidak tersesat lagi ya, sambil kita hidupkan juga map di aplikasi HP untuk panduan arah. Sepertinya kali ini arah kita betul tanpa tersesat. Hal yang menarik dan fenomena dari Danau Melintang ini adalah letaknya yang bersebelahan langsung dengan Danau Semayang. Kabarnya kalau air mengalami pasang, maka Danau Melintang dan Danau Semayang akan menyatu dan membuat luas danau semakin besar. Uniknya lagi, di sepanjang danau juga banyak kami lihat burung-burung besar, entah apa namanya. Apakah burung bangau? Tapi berbeda dengan burung bangau yang biasa kita lihat di sawah-sawah. Mungkin ada sahabat RT yang tahu nama-nama burung tersebut. Tulis di kolom komentar ya. Ya situ ancau berarti. Oh. Nah. Nggak kangelam nggak kelak. Sebelum kita masuk ke gerbang Desa Muara Enggelam ya. Sebelum kita masuk gerbangnya itu kita akan melihat dulu satu pohon besar di sini yang tumbuh di tengah-tengah danau. Pohon Setia Raja namanya, satu-satunya pohon yang tumbuh di tengah danau, tetap hidup berdiri kokoh meski air pasang dan surut. Cerita legenda tentang pohon Setia Raja ini, konon di sekitar pohon tersebut diyakini terdapat kota gaib tak kasat mata. Digambarkan kota gaib tersebut memiliki peradaban yang sangat modern. Kota itu terlihat di Danau Melintang ini. Disebutkan kalau kehidupannya modern, ada gedung tingginya dan banyak mobil lalu lalang. Legenda ini mengingatkan kami tentang kota gaib Saranjana di Kalimantan Selatan dan kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Adapun sejarah mitosnya diceritakan pohon Setia Raja merupakan awal pengabdian makhluk gaib terhadap Sultan abad ke-17 yakni Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Berawal dari permintaan Sultan kepada para pangeran mencari pohon yang kuat untuk membangun masjid, hingga akhirnya bertemu makhluk penunggu Muara Enggelam dan akhirnya mengabdi kepada Sultan. Legenda yang menarik. Tadi mulai kabut lagi, tapi sekarang matahari udah semakin tinggi, kayaknya akan lebih cerah nih. Kabutnya sudah mulai menipis. Emang ya? Iya. Mudah-mudahan nanti arah pulang kita lebih cerah lagi. Sekarang kita lanjutkan kembali ke perjalanan kita menuju ke Desa Muara Enggelam. Sampai juga kita di Desa Muara Enggelam. Jadi begitu kita mau masuk, itu juga ada semacam gerbang dan pagar pelindung. Jadi kalau ada air pasang atau angin badai, jadi dia terlindungi itu. Ini mengingatkan kita pada film Waterworld ya. Salah satu yang paling menarik bagi kami di desa ini adalah pintu gerbang di atas air yang dilengkapi pelindung ombak dan gelombang saat air pasang dan angin, seperti benteng yang melindungi desa. Mengingatkan film lama Waterworld yang dibintangi oleh Kevin Costner tentang bumi yang kehilangan daratan. Kawan-kawan sahabat RTI, sekarang kita sedang berada di pintu gerbang Desa Muara Enggelam. Inilah desa satu-satunya di Indonesia yang berada di atas air yang tidak ada daratannya.
Nah, di belakang kita ini adalah pintu gerbangnya yang memang dibuat untuk sebagai tahanan dari badai, angin. Karena kalau pasang atau musim hujan, di sini anginnya cukup kencang, gelombangnya cukup kencang. Nah, kita sekarang beruntungnya lagi surut. Lagi surut tapi lambat, karena nggak bisa potong jalur, harus ikuti alur. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Waterworld, Waterworld. Nah, ini kita lihat kehidupan masyarakat di Enggelam, Muara Enggelam. Ini semuanya aktivitas di atas air, rumah-rumah di atas air. Nah ini, halo, mau kemana? Berangkat. Guys, semua masyarakatnya ramah-ramah guys. Begitu masuk semuanya tuh melambaikan tangan. Muara Enggelam, ya, halo. Mau kemana? Pergi sekolah. Semuanya penuh senyum, penuh lambaian tangan. Itulah Indonesia sesungguhnya. Kesibukannya, mereka pekerjaannya kebanyakan nelayan ya, nelayan, dan mereka juga sudah banyak sekarang di sini pengusaha-pengusaha burung walet. Karena kalau kita lihat itu adalah rumah-rumah walet ya, di samping-samping rumah warga itu rumah-rumah walet juga banyak selain nelayan. Nah itu tinggi sekali tuh rumahnya tuh. Jadi kalau air pasang ngebut dia guys. Terus sekolah taman kanak-kanak, kita ada lihat TK tadi. Itu ada tempat pengolahan kayu juga di sini. Sawmill. Ada burung bangau. Ini desa unik sekali. Hanya bisa diakses dengan perahu ya, atau speed. Kita bilangnya nih chest, perahu chest. Oh, ada jembatan di sana. Longboat wajib langsam. Perhatikan chest ketinting. Longboat wajib langsam. Kami sampai di ujung desa kecil yang damai dan tentram. Kita akan coba mampir dan melihat-lihat seperti apa kehidupan di desa Muara Enggelam ini. 170 ke 70 kan nanti kita cek deh. Jumlah kakaknya di sini sangat terbatas sekali. Sekolah ada sampai SMP katanya. Iya. Iya. Kita tanya stopnya di mana? Aku dekat masjid. Oh iya. Oke. Kantor desa tadi kan? Iya, dekat kantor desa. Kami merapat di dermaga dekat masjid karena tidak ada petunjuk di mana letak dermaga untuk wisatawan atau pendatang. Kita akan melihat-lihat kampung Muara Enggelam dari dekat. Kalau bisa, kita akan ngobrol dengan masyarakat atau perangkat desanya. Jadi kita sekarang mendarat persis di masjid. Masjid apa ini? Desa Muara Enggelam, masjidnya. Jalurnya dibuat dari kayu. Jembatan panjang kampung ini. Ayolah kita jalan-jalan dulu lihat kampungnya. Udah pulang sekolah? Di mana main bolanya? Di sekolahan. Mana? Sekolahan. Ayo kita lihat sekolahannya dulu. Pak, izin ya jalan-jalan. Lagi buat apa itu? Lagi bikin apa? Oh iya. Hari. Nah jadi nih seperti ini.
Tapi di sini udah ada motor. Motornya dibawa pakai perahu ke sini. Kita penasaran pengen lihat sekolahnya seperti apa. Di sini ada SD, SMP, SMA atau bagaimana. Dan kita mau tahu juga ini listriknya bagaimana dan masalah air bersihnya bagaimana. Ayo nanti kita cari deh tempat ngobrol-ngobrol. Cari warung kopi, di mana warung kopi? Mana sekolahnya? Tabrakan. Terus ya. Ini kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, sama semua kelas 4. Tuh, ini mah nih kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas Kok nggak masuk sekolah, nggak belajar? Istirahat. Oh, istirahat. Mana bola tuh? Tahunya udah hilang sama. Apa? Itu pedal. Sekolah SD. Oh, SD SMP. Terus itu SMP lah. Di sini sekolahnya SD sama SMP. Makan apa? Tuh semuanya lantai kayu sayang. Ya kan? Lapangan bolanya Lapangan juga bola lah. lantai kayu. Lapangan futsal kayu juga gitu. Iya. Ada bapak guru, ibu guru kayak gini kan. Ini kantin sekolah. Ibu lagi makan apa, Bu? Nasi, Pak. Nasi. Sama ayam goreng. Sama ayam goreng. Nah, Iya. tuh ada ayam goreng. Ada ayam goreng. Di sana Ini ada juga, Pak. apa? Sama, Pak. Ada ceker goreng, ada nasi goreng. Ada apa? Tuh, bawang goreng, nasi goreng. Ibu nanya dari mana katanya? Dari mana? Kami dari Jakarta. Dari channel YouTube Road Trip Indonesia namanya. Selamat datang, Pak ya. Ya, terima kasih. Orang Gelam, Desa Tanpa Daratan, Pak. Dia memang betul-betul tidak ada daratan nggak, Bu? Ya karena ini musim kemarau memang surut, kelihatan daratannya. Kalau banjir enggak sama sekali kelihatan, Pak. Dikelilingi air semuanya nih. Air semua. Iya, ini memang waktunya Surut. musim kemarau surut. Jadi akses satu-satunya hanya dengan speed perahu ya. Perahu, Pak Ces. Ibu guru di sini kah? Iya, iya. Oh. Memang asli sini Muara Gelam. Saya bukan asli sini, Pak. Saya asli Muara Muntai, tapi sudah lama ngajar di sini, ya. Terima kasih ya Bu sudah mengabdi. Bawangnya baru, bawangnya baru matang. Kamu tuh nggak bisa lihat bawang sama gorengan ya? Malu deh. Langsung aja. Nah, kita sarapan dulu. Mau telur ceplok tuh? Boleh. Udah mulai panas nih, buka dulu. Tadi angin di perahu. Kita Lontong, baik. sarapan di kantin sekolah. Hari apa kan? Baru aja Pak, kami ngelar MTQ sini Pak, tanggal 17 nih tadi. Oh ya? MTQ apa itu? Tingkat kecamatan. Oh, ramai dong di sini. Dari kalau air minum, air bersih Beli Pak, sementara ini beli di Muara Muntai. di Muara Muntai. Oh, di Muara Muntai. Pakai galon. Di sini 5.000, kalau di sana 2.000. 15 liter. Berarti nanti mereka kalau sudah SMA kemana, Bu? Muara Muntai. Muara Muntai. Oh. SMK Muara Muntai. Pesantren Muara Muntai. Oh, di Muara Muntai ya. Alia. Kalau dari sini ke Muara Muntai naik cash berapa lama? Sejam. Sejam aja. Oh, kalau ini sekolah SMP di sana tuh. Aku mau lihat dulu SMP-nya. Ini sekolah SMP di Muara Enggelam. Tiangnya tinggi-tinggi, guys. Tuh. Hai. Boleh lihat? Bu guru, boleh lihat sekolahnya? Oh, mejanya keren ya? Oh, satu bangku satu. Ini SMP. Sukses dalam menggapai cita-cita. Siapa yang pernah melihat lapangan bola terbuat dari papan kayu ulin? Ini lapangan bola yang terbuat dari papan kayu ulin di sini, guys. Ini kantin sekolah juga nih. Ini lagi adem. Kayak semua di sini bangunan terbuat dari kayu. Jangankan bangunan, lapangan bolanya dari kayu. Iya. Rantainya aja tuh keramik. Lapangan bolanya dari kayu di sini. Sekolah tadi. Masjid, rumah semua kayu tuh. Masjid semuanya kayu.
Dan mungkin masih ada gotong royong nggak di sini? Minum kopi, Bu. Kopi kayangan. Oh, mantap. Ini kopi mana nih Pak? Kopi kampung asli. Kenapa dibilang desa tanpa daratan, Pak? Kita kan datang ke sini penasaran karena teman-teman cerita, dibilang di sini ada sebuah desa tanpa daratan satu-satunya di Indonesia. Itu betul, Pak? Betul, Pak. Nah, semua yang ada di sekitar wilayah Muara Galam ini Pak rawa semua, Pak. Kalau kemarau sampai segini baru kelihatan, Pak. Baru kelihatan ada daratannya. Itu pun sebentar biasanya, Pak. Nah, kalau musim hujan ini sudah, ini Pak bisa ini, apa namanya? Pernah sampai pagar, ya? pagar itu Pak tenggelam biasanya, pagar jembatan, jalan jembatan itu bisa sampai Pak. Kemarin sampai sempat perahu bisa masuk kantor. Masuk kantor? Tahun-tahun tertentu itu yang ada daratan bulan 8, 9 sampai 10 itu aja, Pak. Itu aja. Setelah itu air semua. Air semua. Saya lihat ini rumah-rumah di sini semua kayu ya, Pak? Kayu, Pak. Kayu apa atau bagaimana ceritanya, Pak? Kenapa mereka tidak mau bikin Untuk dasar itu kami ambil yang namanya kayu ulin, Pak ya. Nih semuanya. Kayu ulin. Nah, itu kata perbandingan dengan yang di Sulawesi ada namanya apa itu? Kayu besi, Pak ya. Ya. Kata mereka sih masih kuat kayu ulin, Pak. Dia tahan panas, hujan atau itu udah tahan di mana aja nih tahan. Itu kayu ulin. Tapi aku dengar kayu ulin sekarang udah jarang langka dan mahal, Pak. Mahal, langka. Ya itu memang kayak gitu, Pak. Tapi Sangat buat mahal. buat masyarakat bikin rumah masih ada. Bisa. Cuma ya itu harus kayaknya lebih mahal bahan dari kayu ulin daripada beton, Pak. Pasti. Betul. Iya. Kalau di sini dibikinkan beton, Pak, tanahnya itu, Pak. Tanah pondasi kita tuh harus kuat. Tanahnya kan lembek, lemah. Kita mau lihat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Di sini listriknya di desa ini dikelola sendiri oleh warga, oleh desa ya. Jadi ternyata listrik itu bisa pakai tenaga surya buat desa, tidak harus pakai listrik batu bara. Nggak tahu ya hitung-hitungannya lebih mahal apa lebih murah. Jadi disimpannya di aki-aki besar ini. Iya, oke. Mas sekarang kan mau diganti aki ya nih. Mau diganti? Pakai ganti aki litium lagi. Ini gimana nih? Besar ya. Oh, ini gantinya nih, gantinya. Ini betul-betul mandiri listriknya. Karena kan dia memang di tengah-tengah danau, di tengah-tengah air. Internetnya gimana, Pak? Baru berapa tahun, 1 tahunan aja baru bagus. Baru bagus? Iya. Jadi gimana caranya nih sistemnya tuh? Dia sistem penguat jaringan aja. Penguat jaringan ya? Kemana ditembakkan ini? Muara Untai. Muara Untai? Wah, bangunan di sini harus dibikin panggung. Tidak bisa ditanam di tanah karena struktur tanahnya itu terlalu lunak ya. Kalau di sini masih ada sistem gotong royong nggak, Pak? Masih. Masih? Contohnya? Apalagi kalau rumah apung nih. Misalnya kan dia mau masukkan bambu ke bawah Ya. atau batang kan itu masih gotong royong warga. Terjun semuanya kan masukkan itu. Masih. Nah, kalau lagi air dalam itu ada buaya nggak Pak daerah sini, Pak? Kalau buaya ya pastinya ada, cuman nggak ada di pemukiman. Oh, Jauh deh. karena kemana-mana Kalimantan kalau ada air pasti ada buayanya. Karena tahun Apalagi berapa- kemarin di Kalimantan, di Kutai Timur, waduh. Karena tahun berapa itu kemarau paling panjang bilang orang tua zaman dulu kan. Hah? Ikan nggak ada, kura-kura nggak ada untuk ditangkap, untuk dijual kan, untuk penghasilan. Jadi akhirnya buaya yang diburu. Buat dimakan? Buat dijual kulitnya Oh, dijual kulit. dulu Ya, kan. Tapi tahun berapa itu? Lama dah pokoknya. Oke. Iya. Oh, dengan siapa namanya? Doni. Pak Doni. Sebagai apa?
sebagai Pengelola BUMDes. pengelola BUMDes. Kebersihan. Ya. Dia pakai perahu ngangkut sampahnya. Oh, guys, petugas kebersihan sampah-sampah diangkut pakai perahu. Perahunya di bawah. Oh, dibuangnya kemana berarti? Ada penampukan, nah terus dibakar biasanya. Oh, dibakar. Ya. Oke, Pak Roni, terima kasih banyak informasinya ya. Semoga maju terus Amin. Desa Muara Enggelam ya. 1 jam deh. Iya, sekarang perjalanan lebih pendek karena udah cerah cuacanya. Kalau tadi pagi itu agak lama karena kita kabut, ya meraba-raba, nyasar-nyasar. Ternyata perahu kita masih ada. Kirain udah ditinggal kami, Bang. Kirain udah ditinggalkan. Tinggalkan. Aman? Sampai tulang nanti. Itu ada makanan tadi, ada kue nggak dimakan? Nah, ada Pak, bawa juga makanan. Ada bawa makanan? Bawa makanan. Oke lah, balik kita. Itulah kisah petualangan kita ke Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis. Sekarang kita akan melanjutkan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke. Oh, ini perahu sampah. Sampahnya diangkut pakai perahu, guys. Selamat bertugas. Terima kasih sudah menjaga kebersihannya. Ini rumah-rumah yang di pinggir-pinggir ini tuh dia ada palang-palang kayunya. Tuh ada bambu, nanti kalau seandainya dia air pasang dia naik, paling aman ini, terapung dia. Kita lihat dulu nih, ada orang jualan dari perahu. Ada jual apa aja ya? Ibunya teriak-teriak tadi lucu pas teriaknya itu. Yang tanah. Sering dibikin kerupuk itu Pak. Iya. Nggak mau. Sampai di sini dulu cerita episode kali ini ya. Kita lanjutkan cerita di episode berikutnya. Kalau sahabat menyukai kisah petualangan kami, silakan subscribe, komentar, dan di-share. Terima kasih. Salam sayang.